Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Untuk memenuhi mata kuliah aktivitas jasmani dan okupasi anak difabel. Kali ini yang saya akan jelaskan yang pertama yaitu tunanetra. Adalah anak berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan daya penglihatan sebagian atau kebutuhan total. Hal tersebut bisa membuat mereka kesulitan atau tidak bisa melihat sama sekali. Kita bisa lihat di gambar selanjutnya. Yang kedua adalah tunarungu. Adalah kategori anak dengan kebutuhan khusus yang mengalami gangguan pendengaran, baik sebagian atau secara menyeluruh, sehingga biasanya kemampuan berbahasa atau berbicara terhambat atau terbata-bata saat berkomunikasi. Nah, kita lihat di gambar ini bisa dengan menggunakan bahasa isyarat. Yang ketiga adalah tunagrahita. Dalam kondisi ini, anak memiliki fungsi intelektual yang berada di bawah rata-rata anak seusianya dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku. Tidak bisa beradaptasi dalam setiap apapun kegiatan yang dilakukan. Yang keempat adalah tunadaksa, merupakan klasifikasi anak berkebutuhan khusus yang memiliki gangguan gerak akibat kelumpuhan, kelainan bentuk dan fungsi tubuh atau kelainan anggota gerak, atau bisa juga dengan kurangnya kepedulian orang tua terhadap anak, sehingga anak tersebut tidak berkembang secara metabolisme pertumbuhannya. Bisa lihat di gambar tersebut, anak tersebut tidak bisa jalan. Nah, yang kelima adalah tunalaras. Anak memiliki kelainan atau masalah dalam mengendalikan emosional dan kontrol sosial, bahkan melakukan perilaku menyimpang, tidak bisa menguasai diri. Yang keenam adalah autisme. Adalah kelainan perkembangan syaraf yang menyebabkan gangguan perilaku dan interaksi sosial. Gangguan ini bisa membuat anak seolah-olah hidup dalam dunianya sendiri, tidak bisa beradaptasi kepada siapapun, baik kepada teman-teman maupun kepada orang tuanya sendiri, memiliki dunianya sendiri, tidak bisa beradaptasi dengan sosialnya. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor yang internal, yaitu kondisi yang dimiliki oleh anak yang bersangkutan. Misalnya kondisi ini dari sejak bawaan anak, sejak lahir. Kalau itu kita nggak bisa memungkirkan untuk tidak bisa melewati hal itu. Dan yang kedua yaitu dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu dari luar dari anak yang membuatnya mengalami hambatan perkembangan belajar, misalnya kekerasan dalam rumah tangga atau trauma, yaitu dari pihak orang tua, kurangnya kepedulian orang tua kepada anak, sehingga anak tersebut tidak berkembang, tidak ada pelajaran yang masuk ke dia, sehingga yang diterima yang mentok-mentok di situ. Bisa dari kekerasan atau trauma yang dialami seorang anak. Bisa dilihat di gambar berikut. Nah, faktor yang terakhir itu faktor kombinasi, yaitu gabungan faktor internal dan eksternal yang menyebabkan terjadinya kebutuhan khusus pada anak. Bisa terjadi akibat bawaan dan bisa juga terjadi akibat trauma yang dialami sang anak tersebut. Bisa dari orang tua atau trauma dari kepada teman-temannya dan lain sebagainya. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih.